Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amarullah Dawamuddin, biasa dipanggil Pak Amar. Pak Amar di SMK Teuku Umar sebagai guru PPKN, sekaligus diberi tugas sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Untuk itu, Pak Amar di sini juga diberi tugas oleh panitia MPLS untuk menyampaikan materi tentang kurikulum di SMK Teuku Umar Semarang. Nah, karena MPLS-nya itu harus daring, maka secara spontan Pak Amar membuat video tentang materi ini. Silahkan nanti disimak untuk materinya bagi kalian kelas 10. Oke, kurikulum untuk di SMK Teuku Umar atau kurikulum di SMK pada umumnya itu acuannya adalah lulusan SMK nantinya disiapkan untuk apa? Satu, agar dia itu siap kerja. Jadi, begitu lulus nanti siap kerja. Selain itu apa? Bisa kuliah. Kerja dan kuliah. Bisa? Bisa. Itu adalah sebuah pilihan yang nanti kalian harus ambil. Setelah lulus, mau kuliah, mau kerja, atau kerja sambil kuliah. Bisa. Nah, selanjutnya, kurikulum yang dipakai di SMK Teuku Umar adalah kurikulum 2013 edisi revisi. Untuk itu pembelajaran yang dilakukan di SMK Teuku Umar dalam masa yang normal, ini Pak Amar sampaikan 5 hari sekolah. Jadi sekolah di masa normal itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Kapan waktunya? 06.45 sampai dengan 16.00 itu setiap hari ya. Jadi 5 hari sekolah, waktunya 06.45 sampai dengan 16.00. Nah, lalu selama itu apa saja kegiatannya? Yang pertama, ada yang namanya pembelajaran teori di sekolah. Pembelajaran teori di sekolah itu pada umumnya adalah pembelajaran tatap muka di kelas. Ya, jadi kalian diberi materi yang intinya untuk menambah pengetahuan. Setelah itu ada pembelajaran praktek di sekolah. Pembelajaran praktek di sekolah itu tujuannya adalah untuk mengasah keterampilan. Jadi dari teori yang didapat itu kalian praktekkan. Nah, untuk mengasah keterampilan kalian sesuai jurusan atau kompetensi keahlian masing-masing. Ya. Berikutnya ada apa lagi? Ada pembelajaran praktek di dunia usaha dan dunia industri. Itu ada 2 kegiatan. Yang pertama ada kunjungan industri. Kunjungan industri itu dilaksanakan di kelas 10 semester genap. Ya, jadi kalian itu nanti diajak oleh K3, ketua kompetensi kalian masing-masing, oleh panitia kunjungan industri ke dunia industri masing-masing ya. Jadi dikenalkan dulu ya, dikenalkan seperti apa perusahaan itu, seperti apa tempat-tempat dunia usaha. Nah, itu akan dikenalkan. Nah, yang kedua itu ada praktek kerja industri. Nah, ini di kelas 11 baik semester gasal atau semester genap. Nah, ini tidak dikenalkan lagi, kalian sudah terjun di lapangan, langsung praktek menjadi tenaga kerja yang profesional. Nah, ini ya pembelajaran secara normal seperti ini untuk kurikulum di SMK Teuku Umar. Selanjutnya ada program literasi ya, karena ada materi literasi Pak Amar jadikan 1. Literasi ada 3 jenis. Yang pertama, literasi terprogram. Itu dilaksanakan sebelum KBM dimulai atau sebelum pembelajaran dimulai. Itu 06.45 sampai dengan 07.05 ya. Jadi selama 20 menit kalian itu diberi tugas untuk literasi atau membaca pengetahuan umum ya. Apapun itu yang jelas bertujuan untuk menambah pengetahuan kalian, menambah wawasan kalian ya. Nanti itu terprogram ya. Jadi pagi 06.45 sampai dengan 07.05. Yang kedua ada literasi kurikuler. Nah, literasi kurikuler adalah literasi yang dilakukan di masing-masing mata pelajaran.
Ada yang biasa 15 menit sebelum pelajaran dimulai, ada yang ketika dalam pembelajaran, itu bergantung masing-masing gurunya ya, maunya bagaimana. Yang jelas ada literasi kurikuler ya, membaca materi pembelajaran dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada yang namanya literasi mandiri. Nah, literasi mandiri ini terkait bacaan atau segala sesuatu yang bisa kalian manfaatkan untuk dibaca yang berkaitan dengan hobi ya, atau kesukaan atau hal-hal yang unik lainnya. Oke, selanjutnya pembelajaran jarak jauh ya, karena ini masa pandemi, Pak Amar akan sampaikan pembelajaran jarak jauh di SMK TI Kumar itu ada beberapa jenis ya. Satu, menggunakan kelas virtual. Melalui apa saja? Biasanya ada Edu SMK. Nah, Edu SMK itu sama seperti Google Classroom. Bedanya itu milik SMK TI Kumar ya. Kemudian ada kelas WhatsApp dan kelas Telegram, itu kelas virtual. Yang kedua, kelas interaktif. Nah, kelas interaktif itu ya biasa orang umum bisa nyebutnya webinar ya, seminar web gitu ya. Jadi interaksi. Jadi bisa melalui Zoom meeting atau Google Meeting dan lain sebagainya ya. Kemudian ada evaluasi online. Evaluasi online itu ulangannya online, PTS-nya online, PAS-nya online. Nah, biasanya ada yang kalau kuis pakainya Google Form, Kahoot, dan lain sebagainya. Tetapi kalau PTS dan PAS, itu pakainya Edu SMK. Edu SMK itu apa toh Pak? Ya nanti akan Pak Amar tunjukkan sekilas ya. Kemudian rapot online. Nah, rapot online juga begitu. Karena kemarin masih pandemi, semester genap, rapotnya juga online. Kalian bisa akses, bisa download, bisa cetak sendiri ya, hasil dari pembelajaran kalian selama 1 semester. Berikutnya, nah ini tampilan awal. Nah, ini yang kalau untuk pembelajaran, untuk kuis, untuk akses rapot itu di sini. Jadi alamatnya smk.tikumar.edusmk.com. Nanti kalian akan dapat user dan password. Nah, nanti login bagian paling kanan warna hijau itu akun kalian akan dibuatkan di sana ya. Kemudian, nah kalau ini platform yang untuk ulangan atau ujian ya, PTS, PAS, ujian sekolah lewatnya sini. Jadi ya sama, smk.tikumar.edusmk.com, tinggal ditambah /system/ulangan ya. Jadi setiap mapel yang diujikan itu punya user dan password yang beda-beda ya. Nanti kalian juga akan mengalami dan panduan lebih lanjut akan disampaikan jika nanti memang akan dilaksanakan secara online, baik PTS atau PAS-nya. Selanjutnya, untuk muatan kompetensi keahlian ya. Nah, ini ada 5, kalian tahu sendiri ada TKRO, RPL, AKL, OTKP, dan BDP. Oke, lanjut. Nah, untuk muatan kurikulum yang dipelajari, ini semua jurusan dapat ya. Mulai dari pendidikan agama Islam, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah, bahasa Inggris, olahraga, seni budaya, dan simulasi komunikasi digital. Semuanya dapat ya, akan dipelajari oleh semua jurusan. Berikutnya, ini ada dasar bidang keahlian. Ini sudah masing-masing jurusan. Kelompok teknik. Kelompok teknik itu RPL dan TKR. Nah, itu nanti ada tambahan fisika dan kimia. Sementara untuk BDP, OTKP, dan AKL, itu nanti dapat kelompok BISMAN ya, bisnis dan manajemen, itu administrasi umum, ekonomi bisnis, dan IPA. Nah, ini sudah masuk ke materi khusus. Ini adalah contoh gambar praktek di sekolah untuk TKRO. Nah, jadi kalau di TKRO itu apa saja yang dipelajari? Nah, ada gambar teknik otomotif. Kemudian ada teknologi dasar otomotif. Ada pekerjaan dasar otomotif. Ada pemeliharaan mesin, kendaraan ringan, mesin ya. Kemudian di sini ada sasis dan pemindah tenaga. Nah, kemudian apalagi kelistrikan. Nah, ini meliputi semua kendaraan ya. Di komponen kendaraan itu ada mesin, ada sasis, ada listrik. Terakhir, produk kreatif dan kewirausahaan. Ini khusus di TKR. Kemudian, nah ini kalau RPL, contoh praktek di sekolahnya. Nah, ini apa yang dipelajari? 1, ada sistem komputer, ada komputer dan jaringan dasar, ada pemrograman dasar, ada dasar desain grafis, ada pemodelan perangkat lunak, ada basis data,
ada pemrograman berorientasi objek, ada pemrograman web dan perangkat bergerak. Wah, banyak. Ada produk kreatif dan kewirausahaan. Ini untuk RPL ya. Kemudian untuk AKL, ini contoh praktek gambar di sekolah ya. Praktek di sekolah ada Bank Mini ya. Apa saja yang dipelajari AKL? 1. Etika profesi. Aplikasi pengolah angka, spreadsheet. Akuntansi dasar. Perbankan dasar. Akuntansi perusahaan jasa, perusahaan dagang dan manufaktur. Akuntansi lembaga. Akuntansi keuangan. Komputer akuntansi. Administrasi pajak. Dan tentu produk kreatif dan kewirausahaan. Itu untuk AKL. Kemudian OTKP. Ini contoh praktek pembelajaran di OTKP seperti ini. Nah, yang dipelajari apa saja? Yang dipelajari adalah ada teknologi perkantoran, ada korespondensi, ada kearsipan, tata kelola kepegawaian, tata kelola keuangan, tata kelola sarana dan prasarana, tata kelola humas dan keprotokolan, tentunya produk kreatif dan kewirausahaan ya. Kemudian berikutnya untuk bisnis daring dan pemasaran ya. Ini contoh praktek di sekolah. Apa saja yang dipelajari? Marketing, perencanaan bisnis, komunikasi bisnis, penataan produk, bisnis online, pengelolaan bisnis retail, administrasi transaksi, dan tentu produk kreatif dan kewirausahaan ya. Semua nanti dapat untuk PKKWU. Nah, berikutnya ini contoh ya, kunjungan industri. Setelah kalian kunjungan industri, nanti terakhir itu ada jalan-jalan bersama ya. Nanti insya Allah semester genap, semoga pandemi sudah selesai, nanti kalian akan bersama-sama untuk melaksanakan kunjungan industri. Nah, satu lagi info terakhir, uji kompetensi keahlian. Ini hanya satu contoh TKR ya. Jadi setiap jurusan di akhir angkatan kelas 12 ada satu momen yang paling penting, itu adalah uji kompetensi keahlian. Setiap jurusan itu akan mengikuti ini. Siapa yang menguji? Yang menguji adalah lembaga sertifikasi profesi. Jadi sertifikatnya itu nanti sudah tingkat nasional, berlogo Garuda. Nanti bagi anak atau siswa yang lulus, maka akan mudah diterima kerja dimanapun ya. Ini sebagai bekal yang luar biasa. Oke ya, selesai. Demikian materi yang bisa Pak Amar sampaikan. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.